Ketika saya semakin mendekat, tiba-tiba sosok itu memperlihatkan giginya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam. Kembali kita berjumpa dalam episode Mencekam. Channel ini menyuguhkan cerita dan pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang. Pengalaman nyata mencekam yang tak terlupakan. Saya Mang Ei, host Malam Mencekam, akan memandu cerita dan pengalaman mereka. Di episode kali ini saya hadirkan narasumber dari Cibaduyut, Bandung. Namanya Ojan. Judul dari cerita kita hari ini adalah Ditatap Genderowo Cibaduyut. Selamat malam Mas Ojan. ya selamat malam Mang Ei. Terima kasih ya sudah mau datang ke studio kami. Ya, terima kasih juga sudah mau mengundang saya ke sini. Jadi tadinya email kita ya, kemudian kita bicara di WA dan sudah setuju bahwa cerita ini akan kita tayangkan di YouTube ya? Ya, sudah setuju. Oke, terima kasih. Untuk sobat semua yang ingin ceritanya ditayangkan di channel Malam Mencekam, silakan tulis email yang kita tuliskan di deskripsi ya. Nanti kita akan baca apa mungkin ditayangkan atau tidak, silakan. Oke, langsung saja kita ke Mas Ojan. Mas Ojan katanya punya cerita yang mencekam nih, yang nggak terlupakan katanya. Ya, betul sekali. Kejadian pada saat itu ketika saya masih SMA. Oh gitu, masih SMA ya? Sekitar tahun 2015. 2015. Itu di daerah mana? Di Cibaduyut, Karasak. Di Karasak, di Bandung ya? Ya, Bandung. Waktu itu Mas Ojan masih SMA? Ya, masih SMA. Kelas 3 apa kelas 2 gitu? Baru masuk SMA kelas 1. Oh, oke. Sampai sekarang pengalaman itu masih terngiang-ngiang, terbayang. Ya, betul. Seakan masih baru ya? Ya. Oke, sobat Malam Mencekam, kita dengarkan cerita nyata dari Mas Ojan. Gimana Mas Ojan? Ya, seperti yang saya tadi sebutkan, kejadian pada saat itu saya masih SMA, sekitar tahun 2015. Pada saat itu pada maghrib, pas tepat maghrib sekali, hujan maghrib, ya? Hujan gerimis, dan saya disuruh untuk membeli kecap ke warung oleh ibu saya. Pada saat itu karena saya disuruh, maka saya pergi ke warung itu sekitar 500 meteran dari rumah sekitar 500 meter. Nah, di situ keadaannya masih pohon rindang, di masih Cibaduyut. Iya, itu masih Cibaduyut. Masih belum banyak rumah-rumah seperti sekarang. Masih mencekam lah ya. Iya, masih mencekam. Keadaannya lampu-lampu masih belum ada gitu. zaman itu. Ya, masih sedikit. Pada saat itu saya berjalan melewati pohon-pohon. Ketika itu hujan, saya memakai payung. Lalu tidak lama saya berjalan dari arah berlawanan, seperti terlihat sosok yang hitam. Tinggi besar Hitam. Itu bisa digambarkan sekitar tinggi 200 cm atau berapa? Mungkin sekitar segini di atas saya. Hampir 2 meter. 2 meter ada. Nah, ketika itu saya belum mengira itu sosok genderuwo. Saya mungkin hanya mengira ketika saat itu hanya manusia biasa. Ketika saya semakin mendekat, tiba-tiba sosok itu memperlihatkan giginya dan ternyata giginya bertaring. Matanya merah seperti mengintimidasi, menatap tuh ya? menatap tajam.
ketika saya mulai terkejut, dia mulai mendekat seperti ingin menerkam. Lalu dia makin mendekat dengan matanya yang semakin tajam. Saya tidak bisa apa-apa, berlari pun tidak bisa, seperti terpaku dengan tatapannya. Lalu Semakin mendekat kemudian semakin mendekat, semakin ketakutan ya. semakin Ujian. ketakutan, semakin merinding, tidak bisa apa-apa. Seolah-olah saya diam, terpaku oleh tatapannya. Terus akhirnya bisa lari itu. Ketika itu semakin mendekat, dia seperti ingin masuk pada diri saya. Baru saat itu saya bisa berlari dan berteriak. Jadi nggak jadi ke warung, batal. Batal semua. Langsung pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Sejak saat itu saya takut untuk keluar maghrib karena kejadian itu. Nangis ya sampai rumah. mungkin? Iya, Oke. Itu boleh tahu dia pakai baju apa itu? Kira apa pakai baju atau cuman telanjang? hitam aja semua, tapi Hitam. matanya merah dan Jadi bertaring. kayak hitam rambut gitu ya. Iya, begitu. Lidahnya juga mungkin. Kalau saya bisa simpulkan itu kemungkinan ingin mengajak Ojan ya. Iya, sepertinya ingin Menculik lah. menculik gitu. Kalau yang pengalaman yang sudah biasanya seperti itu ya. Kalau Ya. wewe, genderuwo menyembunyikan orang gitu. Ya. Untungnya di saat itu Ojan bisa berteriak dan sadar ya Sadar. dan lari. Sampai saat ini itu masih Ya, terasa masih terasa, masih tidak bisa dilupakan. trauma kalau lewat Trauma. situ lagi. Iya. Oke. Jadi pada waktu maghrib, sobat malam mencekam, hati-hati di wilayah waktu itu. Memang pada waktu maghrib itu ada dimensi yang terbuka. Jadi dua dimensi itu bisa bertemu, seperti itu. Makanya kejadian-kejadian goib kebanyakan di maghrib ya. Betul. Hati-hati. Jadi pesan dari cerita ini yang dapat kita ambil positifnya adalah apabila kita keluar rumah dalam keadaan maghrib, mohon berhati-hati dan membaca doa. Terbaiknya jangan keluar rumah dulu pada waktu maghrib. Itu mungkin ya. Yuk. Jadi sekarang Mas Ojan takut ya kalau maghrib keluar. Iya, takut. Itu mungkin cerita dari Mas Ojan yang hari ini kita tayangkan di channel Malam Mencekam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita ambil positifnya bahwa goib itu ada ya, jin itu ada, tapi tidak perlu kita takuti. Kita baca doa sesuai dengan agama kita, nanti hal-hal seperti itu akan jauh dari kita. Sahabat Malam Mencekam, bila Anda mempunyai cerita dan pengalaman yang mencekam, silahkan email kami, dan emailnya sudah kami tuliskan di deskripsi. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.